Baik, saya akan membacakan pertanyaan pertama dari Ribisa Yola kelas 10 MIPA 5. Bagaimana Anda menegakkan atau menegur untuk orang-orang yang melakukan bullying atau mempunyai circle dalam kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Oke, akan saya jawab. Hal yang pertama saya akan lakukan, mencari pelaku bullying atau pelaku orang-orang yang bersangkutan. Karena di sekolah SMA Negeri 1 Genteng tidak akan ada yang ingin adanya bullying atau circle pertemanan yang mengakibatkan konflik antar teman. Hal pertama yang akan saya lakukan, mencari pelaku bullying dan menasihatinya secara mandiri atau empat mata. Jika dia masih melakukan bullying, maka akan saya lakukan atau melapor ke BK atau kepada guru. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Naufal Ansar Al-Ghazi dari kelas 11 MIPA 5. Apa yang membuat kamu berbeda dengan kandidat lain? Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Yang membuat berbeda saya dari kandidat yang lain, mungkin soal pengalaman. Untuk kandidat yang lain mungkin sudah pernah menjadi ketua atau sudah berorganisasi sebelumnya. Saya sebenarnya sudah mengikuti organisasi OSIS mulai kelas 10, namun saya hanya menjadi anggota. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyalonkan menjadi ketua OSIS, yang dimana ini adalah yang pertama kali, yang dimana saya akan memaksimalkan program kerja yang akan saya lakukan dan bertanggung jawab pada program kerja yang akan saya lakukan. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Azra kelas 12 IPS 1. Kamu beserta anggotamu memiliki konsep proker yang sudah disesuaikan dengan kondisi dan keinginan warga sekolah. Akan tetapi, ketika kamu mengajukan kepada pembina dan pihak sekolah lainnya tidak sesuai dengan keinginannya, maka apakah kamu akan mempertahankan konsep yang diinginkan warga sekolah tapi tidak disetujui pihak sekolah, atau menerima konsep dari pihak sekolah tetapi tidak disukai warga sekolah sehingga mereka tidak mau berpartisipasi? Terima kasih atas pertanyaannya. Hal yang pertama saya akan lakukan, saya akan menanyakan kepada guru mengapa program kerja yang saya ajukan kepada guru dan para teman-teman yang diajukan kepada guru tidak disetujui oleh para dewan guru. Saya akan menanyakan itu, dan jika saya sudah mengetahui alasannya, saya akan mengevaluasinya lagi. Yang kedua, saya akan mencari jalan titik tengahnya, apa yang diinginkan guru dan apa yang diinginkan oleh siswa, yang dimana guru itu juga setuju untuk melakukan program kerja itu, dan para siswa juga mau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Terima kasih. Baik, akan saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari Azra kelas 12 IPS 1. Seperti pengalaman sebelumnya, beberapa temanmu meminta berhenti dari OSIS di tengah-tengah periode dengan keadaan dia memiliki posisi sangat penting dan tidak memiliki kandidat baru untuk menggantinya pada saat itu. Baru bisa diganti dengan ketika periode yang baru. Akibatnya terjadi kekosongan pada jabatan tertentu. Tindakan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya agar tidak terjadi hal tersebut dan tidak menjadi beban jabatan pada anggota yang lain? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Hal yang akan saya lakukan, mungkin saya akan mengevaluasi kembali pada saat pemilihan OSIS, yang dimana kita harus memastikan bahwa yang mendaftar OSIS itu benar-benar niat dan mau bertanggung jawab, dan juga dia mau atau mampu mengemban jabatan yang akan dia lakukan, agar tidak terjadi hal yang terulang lagi, yakni anggota yang penting keluar dari OSIS. Mungkin seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Ivan Oktaviani dari kelas 11 MIPA 8. Apa alasan kamu ingin menjadi ketua OSIS? Mampukah mengemban tanggung jawab?
Dan bagaimana jika kamu tidak bertanggung jawab dengan tugas yang akan diberikan? Mampukah kamu menjalankan visi dan misi apa yang kamu persiapkan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, alasan saya untuk mencalonkan diri menjadi calon ketua OSIS, saya ingin melatih saya menjadi orang yang mampu menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan mampu menjalin kerjasama antar organisasi di sekolah SMA Negeri 1. Dan apakah saya mampu bertanggung jawab? Jawabannya ya, saya akan bertanggung jawab. Dan juga soal visi dan misi. Visi dan misi saya itu harus dan wajib saya lakukan meskipun banyak halangan yang ada. Jadi pada program kerja saya harus dan wajib visi misi saya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ananda Meisi kelas 12 MIPA 1. Nama OSIS Satrika sudah menggema di mana-mana, terutama di eksternal sekolah. Tetapi, apa resolusi atau inovasi dari kamu jika terpilih sebagai ketua OSIS dalam memperbaiki kehidupan berorganisasi pada internal sekolah, terutama dengan organisasi partner organisasi? Nama OSIS Satrika sudah menggema. Pertanyaan selanjutnya dari Ananda Meisi kelas 12 MIPA 1. Nama OSIS Satrika sudah menggema di mana-mana, terutama di eksternal sekolah. Tetapi, apa resolusi atau inovasi dari kamu jika terpilih sebagai ketua OSIS dalam memperbaiki kehidupan berorganisasi pada internal sekolah, terutama dengan organisasi partner OSIS yang dari tahun ke tahun belum juga menemui titik terbaik untuk beriringan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama yang saya akan lakukan untuk menjalin hubungan baik antar organisasi di sekolah, mungkin saya akan melakukan pertemuan antar ketua organisasi di setiap minggunya, dan juga akan menjalin kerjasama antar organisasi di sekolah untuk permasalahan dengan partner OSIS selama ini, atau mungkin ini adalah permasalahan antar MPK dan OSIS. Nah, sebenarnya MPK dan OSIS itu adalah partner yang harus benar-benar menjunjung tinggi solidaritas. Mengapa begitu? MPK sangat berperan penting dalam program kerja OSIS, yang dimana MPK itu sebagai pengawas ataupun menjadi sebagai memberi usulan bagaimana program kerja OSIS ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga MPK juga berperan penting untuk menjalankan pemilihan OSIS periode-periode berikutnya. Jadi MPK dan OSIS itu harus saling menjunjung tinggi solidaritas antar organisasi. Cukup sekian, terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir dari Safa Salsabila dari kelas 11 MIPA 5. Profesionalitas atau kekeluargaan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika ditanya profesionalitas atau kekeluargaan, maka jawaban saya kekeluargaan. Mengapa begitu? Di organisasi itu kita diharuskan dan diwajibkan untuk saling tukar pendapat, yang dimana itu merupakan salah satu bagian dari kekeluargaan. Jika kita hanya mau menjadi profesionalitas tanpa memberikan atau mementingkan kekeluargaan, atau kita bodoh amat dengan kekeluargaan, maka kekeluargaan tersebut tidak akan, profesionalitas tersebut tidak akan berjalan. Jadi kita harus mengedepankan kekeluargaan terlebih dahulu, baru profesionalitas. Karena waktu masih tersisa, apakah ada tambahan atau pesan untuk menyempurnakan jawaban Anda? Oke, terima kasih. Mungkin saya akan memberikan pesan kepada siswa Satrika yang akan memilih ketua OSIS. Pesan saya, jika Anda ingin memilih ketua OSIS, Anda harus
memilih ketua OSIS yang sesuai dengan hati nurani Anda. Jangan memilih karena terpaksa, dan jangan pula golput, yang dimana tidak memilih siapapun. Jadi kita harus menjunjung tinggi profesionalitas dan kekeluargaan dan juga tanggung jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada kandidat Ketua Umum nomor urut 3 dapat meninggalkan ruangan.